Hai guys, kembali lagi dengan saya Ali Akbar dalam Akbar Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Adobe After Effects atau dasar-dasar dalam menggunakan Adobe After Effects. Jadi Adobe After Effects ini adalah sebuah program untuk video editing atau pengolahan video. Selain membuat video atau video editing, di Adobe After Effects ini kita bisa membuat animasi. Ini ada beberapa video yang saya buat menggunakan Adobe After Effects. Yang pertama yaitu intro dari channel saya. Yang kedua yaitu animasi. Yang ketiga yaitu tracking text. Ketiga video ini saya buat menggunakan Adobe After Effects. Yang insya Allah nantinya akan saya buatkan tutorial bagaimana cara membuat video yang ketiga ini. Baik, mungkin itu kita langsung ke desktop. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengambil new projects. Klik kanan new project, maka akan keluar tampilan seperti ini. Tampilan ini adalah layer, tempat gambar yang kita edit ditampilkan. Ini adalah project atau browser tempat video sebelum kita edit. Yang ini adalah frame-nya atau tempat kita memberikan efek nantinya. Kalau ini adalah timeline-nya. Maka semuanya masih kosong, belum ada yang diisi. Jadi apabila kita baru menggunakan Adobe After Effects, mungkin di sini kita agak sedikit kesulitan. Kemudian yang paling kanan ini adalah tempat kita nantinya memberikan efek atau editing effects-nya. Baik, pertama kali yang kita lakukan setelah keluar tampilan seperti ini, maka kita akan membuat composition baru yang ada pada atas sini. Kita ambil composition, new composition, maka akan keluar tampilan composition setting. Maka kita beri nama komposisi kita. Saya akan buat namanya tutorial. Kemudian untuk presetnya, ini preset yang biasa saya gunakan, tidak terlalu besar. Ini ada resolusinya. Resolusinya sesuai dengan layar atau layar laptop saya. Kemudian frame rate-nya juga standar. Frame rate ini adalah banyak foto per detik video. Kemudian durasi ini adalah panjangnya berapa video yang ingin kita buat nantinya. Karena video saya belum jelas durasinya, maka saya menggunakan durasi yang telah ada. Dan background color ini adalah warna background pada video kita nantinya. Kemudian klik kanan, oke. Berarti kita telah selesai membuat sebuah composition. Maka baru ada komponen-komponennya. Baik, hal yang pertama kita lakukan setelah composition ini adalah kita akan memasukkan video. Cara yang pertama dengan mengambil di file, import file, kemudian kita pilih video yang ingin kita masukkan. Saya akan mengambil video ini, import, maka akan masuk ke project, tapi belum langsung masuk ke timeline kita. Maka untuk memasukkan timeline kita terlebih dulu kita double klik, maka akan keluar di sini. Ini adalah footage kita. Jadi untuk setelah di sini kita atur dulu mana-mana saja video yang akan kita masukkan, karena video ini saya masukkan dari detik pertama atau frame pertama dengan menggunakan icon ini, kemudian menarik ini sampai ke detik yang saya inginkan, yang kita inginkan. Setelah itu kita klik objek ini, maka video atau frame yang warna biru ini adalah video yang akan kita drag atau panjang video akan kita gunakan dalam timeline kita kali ini. Maka videonya sudah masuk, namun posisinya di tengah, maka kita arahkan posisinya pada second yang pertama, detik yang pertama. Baik, kemudian cara yang kedua untuk memasukkan video adalah langsung dengan menekan atau klik kanan browser. Maka akan tampil browser, kita pilih di mana video kita
taruh. Saya menaruhnya di bahan tutorial ini. Kemudian kita tarik video tadi ke After Effects. Bisa kita tarik langsung ke timeline, bisa kita tarik ke project. Saya akan tarik ke project karena saya tidak memasukkan semua videonya. Maka double klik, maka akan keluar di text. Maka saya ambil pada detik pertama, kemudian saya play dengan menekan spasi. Maka saya stop sampai di sini. Maka saya tekan objek ini untuk memotongnya. Maka saya tarik ke timeline. Maka video yang tadi sudah masuk, cuman letaknya belum beraturan. Maka kita geser hingga ujung dari video yang pertama tadi. Itu. Maka video sudah berhasil kita import ke dalam timeline Adobe After Effects. Coba kita lihat videonya. Laptop saya agak pelet, jadi agak lamban. Baik, itulah video yang berhasil kita masukkan ke timeline kita kali ini. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa tool yang ada di sini. Yang pertama yang ini adalah nama-nama atau jenis-jenis tampilan yang ada pada layar kita kali ini. Saya biasanya menggunakan tampilan standar, maka tampilannya standar. Dan kita juga bisa menggunakan tampilan esensial dan smart screen. Namun saya lebih terbiasa dengan tampilan standar. Kemudian ini ada beberapa tools. Ini adalah select tools, ini untuk memilih dan segala macamnya. Ini adalah zoom tools, ini untuk perbesar dan perkecil. Misalkan kita memberikan efek memperbesarnya. Kemudian untuk menggerakkannya baru kita menggunakan hand tools. Jadi bisa kita arahkan. Misalkan kita mau mewarnai yang ini, bisa kita mengarahkannya. Jadi jika kita ingin mengedit yang ini atau meniru gambar ini, bisa menggunakan pen tool. Jadi kita ikutilah teks tersebut menggunakan pen tool, dan bisa dan sebagainya menggunakan pen tool tersebut. Kemudian ada ini rectangle, ini apabila kita ingin membuat objek, apakah itu objek segitiga, segi empat ataupun lingkaran, bisa kita buat menggunakan objek tadi. Kita kembalikan dulu layarnya. Baik, ini adalah teks. Kita membuat efek teks di video, dan ini adalah brush tool untuk mengedit, dan ada juga erase tool. Baik, di sini saya akan membuat sedikit contoh bagaimana cara membuat teks. Nanti teksnya akan kita beri animasi. Dengan mengklik kanan tool teks ini, kemudian kita klik di layar, kemudian kita ketik teksnya. Saya akan buat terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita posisikan, kita kembalikan layarnya ke fit dulu. Kemudian kita posisikan teks tersebut di tengah. Seperti itu. Jadi kalau kita masih ragu, untuk memudahkan kita meletakkan teks di tengah atau menyusun teksnya, kita gunakan icon ini, share screen. Kita gunakan title atau action save. Nah, jadi baru kita sesuaikan dengan titik-titik yang ada, hingga memudahkan kita untuk meluruskan letak teks yang ada di layar ini. Kemudian untuk memberikan efek gerak atau efek lainnya di teks ini, kita akan menggunakan nanti frame, keyframe. Maka untuk memindahkan teks terima kasih ini dari titik tertentu ke titik yang lainnya, kita menggunakan position dengan menekan P pada keyboard. Kemudian kita taruh teks tadi di luar. Ini adalah posisi yang pertama. Kemudian kita klik kanan pada position atau gambar stopwatch pada
composition. Maka artinya kita meletakkan, artinya kita memberikan efek pertama pada saat itu teksnya masih di luar. Kemudian pada frame selanjutnya kira-kira 5 frame, kemudian kita pindahkan teks tadi ke tengah, maka dia akan meninggalkan sebuah jejak kaki seperti itu. Akan meninggalkan jejak kaki. Inilah pergerakan teks tadi. Baik, kita coba lihat teksnya. Jadi teksnya bergerak dari luar ke dalam. Kemudian untuk efek selanjutnya kita akan membuat teks ini akan memudar. Caranya menggunakan opacity dengan menekan tombol T pada keyboard. Akan kelihatan opacity untuk frame, untuk detik ke-5 ini, atau saya ke frame 15 ini kita klik kanan gambar stopwatch pada opacity, maka ketebalannya atau warnanya masih 100%. Kemudian untuk frame selanjutnya kira-kira frame ke-5 kita ganti menjadi 0%, maka dia akan menghilang, maka efeknya akan menjadi seperti ini. Agar efeknya itu lebih halus dan lebih smooth, maka kita tandai dulu titik frame ini, kemudian kita pilih keyframe is easy, maka tampilannya lebih lembut lagi dan lebih bagus, hasilnya lebih bagus seperti itu. Kita lihat hasil video kita kali ini. Spasi, salah tombol, maaf, CPU saya agak lelet jadi tidak real waktunya. Baik, itulah hasil dari video kita. Untuk menyimpannya, cara menyimpan video setelah kita buat yaitu dengan di file, kemudian kita pilih export add to render QW, kemudian akan tampil render QW seperti ini. Kemudian output to kita, ini adalah tempat dimana video kita akan di render. Saya sudah buat sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk mengatur seperti apa hasil dari video kita tersebut. Setelah selesai diatur segala macamnya, baru kita render untuk menyimpan hasil editing atau project kita tadi, render. Baik, inilah proses dalam merender. Baik, terima kasih guys telah melihat video ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Nanti akan saya berikan tutorial yang lebih menarik lagi. Kemudian jangan lupa di like, komen. Apabila ada yang diragukan atau yang ingin tahukan atau yang ingin ditanyakan, silahkan komen di video ini. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih dan selamat melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.